Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifin Ilham dengan NIM 2403155405, jurusan Sains Data, Universitas Negeri Surabaya dari kelas AI 085 2024A. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang terkait dengan resume video YouTube dengan judul 6 amalan penting yang sering diremehkan dengan narasumber beliau Syekh Ali Jaber. Jadi yang saya tangkap untuk poin pentingnya di sini intinya ada 6. Yang pertama ada membaca Quran. Dengan membaca Quran ini adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Nah, meskipun seseorang mungkin kesulitan memahami maknanya, jika setiap huruf yang dibaca tetap mendatangkan pahala besar dari Allah. Beliau menekankan bahwa Allah menghargai setiap usaha umatnya, bahkan jika bacanya lambat atau kurang tepat. Dan ini adalah dorongan bagi kita untuk tetap konsisten membaca Quran tanpa merasa rendah diri karena keterbatasan pemahaman atau kemampuan kita sendiri. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya itu yang pertama, setiap huruf Quran bernilai 10 kebaikan dari hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, membaca Quran menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dan terakhir, pahalanya berlipat ganda meskipun agak terbata-bata gitu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah menjawab azan. Azan adalah panggilan suci yang mengingatkan kita bahwa umat Islam untuk segera mendirikan sholat. Nah, beliau menjelaskan bahwa menjawab azan itu bukan sekedar ritual, tetapi juga cara untuk kita memperkuat hubungan dengan Allah. Poin ketiga, menjaga sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini terutama rawatib atau sebelum atau sesudah sholat wajib. Dan poin ini keistimewaannya sangat besar. Beliau menekankan agar umat Islam tidak meninggalkannya meskipun dalam keadaan malas atau sibuk gitu. Nah, sholat sunnah penting yakni qobliyah dan ba'diyah. Nah, sholat sunnah sebelum dan setelah sholat wajib, contohnya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian ada tahajud. Sholat malam, ya kita sudah tahu bahwa tahajud ini kan sholat malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada duha juga. Duha itu sholat pagi untuk memohon rezeki dan keberkahan. Nah, keutamaannya jelas menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Kemudiannya diangkat derajatnya di sisi Allah menurut hadis riwayat Muslim. Rumah di surga dibangun bagi yang rajin sholat sunnah 12 rakaat sehari. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian poin keempat adalah membaca ayat kursi setelah sholat. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menyarankan untuk membacanya setiap selesai sholat wajib. Manfaatnya yaitu perlindungan dari godaan syaitan, kemudian dibukakan pintu rezeki dan kemudahan, dan juga salah satu amalan yang mengantarkan yaitu ke surga. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian yang kelima, bersedekah di waktu subuh. Sedekah di waktu subuh memiliki keutamaan khusus. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa amalan ini dapat mempercepat terkabulnya doa dan mendatangkan berkah. Keistimewaannya adalah yang pertama, doa di waktu subuh mustajab. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sedekah memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir,
dilipat gandakan pahalanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Tipsnya adalah, pertama itu sedekah gak harus besar, yang penting ikhlas. Kedua, bisa berupa uang, makanan, atau bahkan senyuman. Dan yang terakhir, poin terakhir ini adalah, atau yang poin keenam adalah konsisten dalam amal kebaikan. Syekh Jaber beliau mengingatkan agar umat Islam membiasakan diri dengan amal baik secara rutin. Nah, seperti berzikir dan berdoa, menjaga sholat sunnah dan sedekah, dan sebagainya. Lalu hikmah konsistensinya apa? Kita ibadahnya itu kecil, tapi akan lebih terus menerus lagi, lebih dicintai Allah. Hadis riwayat Bukhari. Membentuk karakter disiplin dan ketakwaan, dan hidup kita lebih tenang dan diberkahi. Nah, kesimpulannya dari beliau mengajak kita umat Islam untuk memprioritaskan amalan-amalan tersebut yang lebih sederhana namun penuh berkah ini. Nah, kuncinya adalah istiqomah, konsisten, kemudian bukan sekedar semangat sesaat gitu. Dengan membiasakan diri, insya Allah kehidupan akan lebih tenang, dilindungi, dan penuh rahmatnya. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari resume kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.